أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من القائمين والقائمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di Ramadan yang ke-10, tidak salah ya. Allah masih mempertemukan kita walaupun bukan secara fisik, jauh fisik kita. Tapi saya yakin pertemuan ini atas dasar cinta karena Allah dan atas kehendak Allah juga acara ini terlaksana dalam forum ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sore hari menjelang berbuka ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal saleh kita, masuk satu di antara Ihya'ur Ramadan, amal untuk menghidupkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diterima amal ibadah, termasuk puasanya, sholat tarawih yang mungkin dalam suasana kita masih di rumah, ibadah-ibadah yang lain, tilawah Al-Quran, ibadah sedekah, diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabiuna Muhammad sallallahu wasallamu alaihi, pada keluarga dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, mungkin ada ibu-ibu juga insyaallah kalau bersama keluarga, bahkan dengan anak-anak. Kalau saya sudah melihat di sini ada 8 ya, kalau dikalikan 3 saja insya Allah sudah 24 orang mudah-mudahan, atau lebih daripada itu. Alhamdulillah, dalam suasana kita beribadah, kemudian juga bangsa ini yang mana kita ketahui wabah bukan saja di Indonesia tapi sudah mendunia, sehingga membuat kita lebih banyak di rumah, bahkan banyak melakukan ibadah di rumah, sholatnya ya, wajib, kemudian sholat sunnah, tarawih bersama keluarga, ya mungkin ibadah-ibadah yang lain, termasuk pekerjaan kantor kita bisa saja kita kerjakan juga di rumah. Ya mudah-mudahan ini tidak mengurangi pahala kita, yang berbeda hanya biasanya di kantor, ibadah biasanya di masjid, sekarang mungkin dialihkan ke rumah. Ya, mudah-mudahan ini juga bagian daripada amal saleh kita semua. Nah, Bapak Ibu, jemaah dan keluarga besar di sekitar Bukit Golf yang Allah cintai, mudah-mudahan pada sore hari ini semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian atau tema ngaji kita sore hari ini yaitu memelihara amal kebaikan. Memelihara amal kebaikan. Nah, Bapak Ibu jemaah semua, yang biasa saya bertemu mungkin di masjid kita setiap Sabtu pekan ketiga, tapi belakangan sudah dialihkan di hari Ahad pekan pertama. Alhamdulillah sudah sekian lama juga di masjid bersama jemaah di Masjid Jabal Nur ya. Sudah cukup lama alhamdulillah, sehingga banyak di antara Bapak Ibu jemaah pada kenal juga. Mudah-mudahan ini juga satu di antara kebaikan yang kita dapatkan selalu, hubungan silaturahmi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, melihat tema tadi, memelihara amal kebaikan ini,
Kalau kita kembali dalam salah satu buku, bahkan buku ini yang sering saya kaji sampaikan kepada jemaah di masjid, yaitu buku kitab Hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Satu bab yang beliau angkat itu adalah al-muhafadzah 'alal a'mal. Al-muhafadzah 'alal a'mal, yaitu memelihara amal kebaikan. Karena yang dimaksudkan dengan amal di situ adalah amal kebaikan, amal soleh. Nah, dilihat dari tema ini, kata memelihara, jemaah yang dirahmati oleh Allah, saudara semua, kalau kita kembali ke dalam kamus besar bahasa Indonesia itu sungguh banyak kata memelihara di sini. Ada yang bermakna memelihara itu adalah menjaga, ada juga merawat. Jadi memelihara itu adalah menjaga atau merawat kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Sehingga al-muhafadzah 'alal a'mal di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai hamba Allah berusaha untuk selalu menjaga dan merawat amal-amal kebaikan kita. Nah, coba kita melihat ya, suasana Ramadan itu membuat kita banyak melakukan amal soleh. Makanya disebut dengan Sahrun Mubarak oleh Nabi SAW. Qad ja'akum Ramadan sahrun mubarak, kata Rasulullah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dan makna berkah itu sendiri adalah an-numu wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Ya, dari sisi amal kebaikan, Bapak Ibu jemaah semua, bahwa kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu bertambah. Yang tadi saya bilang mungkin ada salat tarawih, ya, tilawah Al-Quran, infak sedekah, mungkin juga ya, memberi makanan berbuka dan seterusnya. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang mungkin di luar Ramadan sangat sedikit kita lakukan. Tapi ketika tiba Ramadan semakin banyak, berarti itu berkah. Dari sisi pahala juga bertambah, insya Allah. Bahkan dikatakan amal-amal sunnah bisa dijadikan oleh Allah sebagai pahala wajib. Yang amal wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini merupakan keberkahan. Nah, oleh karena itu, memelihara kebaikan yang menjadi tema besar kita ini, harusnya ya, kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, menjaga kebaikan itu baik di Ramadan maupun pasca Ramadan. Yang sering terjadi dan muncul pertanyaan, kenapa setelah Ramadan amal-amal kebaikan itu tidak terjaga? Nah, kan begitu. Nah, harusnya setelah Ramadan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, senantiasa kita lakukan di bulan Ramadan, terjaga terus. Ya, terjaga terus setelah Ramadan. Nah, sekarang kita masih berada di awal Ramadan, Masya Allah. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sudah masuk Ramadan, kebaikan kita pun tidak bertambah. Alhamdulillah. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, harusnya masuk Ramadan itu kebaikannya bertambah. Jadi, karena melakukan kebaikan itu adalah sebuah keharusan. Ya. Jadi niscayanya kita itu harus selalu melakukan kebaikan, karena kebaikan itu dia sejalan dengan fitrah seseorang. Jadi fitrah manusia itu condong kepada kebaikan memang. Condong kepada kebaikan, sehingga ketika seseorang meremehkan kebaikan, saya ulang kembali, ketika seseorang meremehkan kebaikan, dikhawatirkan dia mudah meninggalkan kebaikan itu. Nah, gitu. Jadi harusnya kebaikan itu tetap terjaga, karena kebaikan itu adalah sejalan dengan fitrah kita. Fitrah manusia ini suka dengan kebaikan. Jangan sampai kita meremehkan kebaikan. Di saat seseorang meremehkan kebaikan, maka bila jadi dia akan meninggalkan kebaikan tersebut. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu harus senantiasa terjaga. Harus senantiasa terjaga. Di saat kebaikan ini diabaikan, maka akhirnya kita akan meninggalkan kebaikan. Maka tadi saya bilang, jangan sampai kita menjadi seseorang yang meremehkan satu kebaikan. Apapun kebaikan itu, sekecil apa saja kebaikan, jangan diremehkan.
Sampai-sampai ya kalau misalkan seseorang yang mengatakan dia menyingkirkan batu atau segala sesuatu yang mencelakakan kendaraan orang di jalan, itu satu kebaikan. Sampai dikatakan dalam hadis itu tingkatan iman yang paling rendah. Di tingkatan iman yang paling rendah itu kata Nabi, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Al-ada itu sesuatu yang berbahaya, baik itu batu, duri, dan lain sebagainya dari jalan. Jadi ketika seseorang menyingkirkan batu dari jalan, menyingkirkan duri dari jalan, itu termasuk derajat iman yang paling rendah, kata Nabi SAW. Nah, amal yang perlu dipelihara, amal yang harus kita jaga terus, tidak perlu kita melihat kecil dan besarnya amal kebaikan itu. Ya, karena amal yang terkontinu dijaga itu adalah amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang selalu terpelihara, kebaikan yang selalu terjaga. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Ummul Mukminin adalah wa kana ahabbuddin, wa kana ahabbuddina ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Jadi amalan yang paling dicintai di dalam agama itu adalah amalan ma dawama sahibuhu alaihi. Ma dawama sahibuhu alaihi, yaitu seorang yang senantiasa dawam. Dawam itu selalu menjaga. Jadi kalau misalkan setiap hari kita selalu membaca satu halaman misalkan dari Al-Quran, tetapi terjaga terus. Hari ini dibaca satu halaman, atau kemarin dibaca satu halaman. Hari ini dijaga lagi itu satu halaman. Besok satu halaman lagi. Tidak apa-apa, yang penting berkontinu, terus dawam. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sholat 5 waktu secara berjamaah dengan keluarga ya dalam konteks wabah yang sedang ya menimpa negara ini, nggak apa-apa. Kita sholat berjamaah di rumah, katakan seperti itu. Ya. Kemudian ditambah dengan sholat sunnah rawatib. Sunnah rawatib itu Bapak Ibu misalkan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Nah, sholat-sholat sunnah seperti ini namanya sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat wajib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, terutama ketika Nabi berada di dalam negeri atau tidak keluar kota, misalkan berada di Madinah. Ya, sholat sunnah rawatib itu selalu dijaga oleh Nabi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Nah, kalau Rasulullah musafir yang terlalu terjaga itu adalah 2 sebelum subuh dan sholat sunnah witir. Nah, kalau misalkan seseorang selalu dawam menjaga amal ini, luar biasa. Sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan dia. Bahkan menjadi wiridnya. Sama tadi saya katakan Al-Quran dibaca setiap hari 1 halaman, jadi wiridnya dia. Kalau dia selalu rutin berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar setiap hari pagi dan sore misalkan, didawamkan, dikontinyukan, itu menjadi sebuah amal yang terpelihara. Kalau Bapak Ibu selalu menjaga qiyamul lail, katakan tahajud, atau ditutup dengan witir setiap malam, kemudian selalu terjaga, didawamkan, itu menjadi wiridnya dia. Masya Allah. Nah, harus terpelihara terus, terpelihara dan terjaga amal kebaikan yang seperti ini. Kalau kita merutinkan dengan keluarga, misalkan Bapak Ibu dengan anak-anak semua setiap pekan, katakanlah setiap hari Ahad, setelah selesai sholat subuh atau di jam berapa saja kita membuat agenda dengan anak dan keluarga berkumpul, kemudian kita mengkaji satu ayat Al-Quran, contohnya ditadaburi ayat itu, membuka tafsir Ibnu Katsir, salah satu di antara sekian banyak kitab buku tafsir, kemudian dibuka bersama keluarga, dirutinkan setiap pekan, dawam, selalu di bulan Ramadan tetap ada. Ya. Nah, ini amal baik yang tetap selalu terjaga, Masya Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang terpelihara terjaga, ini termasuk amal yang terbaik di dalam agama, kata Ummul Mukminin dalam hadis tadi. Wa kana ahabbuddin ilaihi.
Wa kana ahabbuddin ilaih. Jadi agama yang selalu terpelihara terjaga itu adalah amalan yang selalu dawam, madawama sahibu. Nah, maka pentingnya bagi kita untuk selalu menjaga sebuah kebaikan. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kebaikan-kebaikan yang biasa dibahasakan dengan as-shalihat. Tapi kalau kita membuka ayat-ayat Al-Qur'an, kata-kata kebaikan itu sungguh banyak. Ada yang kadang Allah menyebutkan dengan al-hasanat. Dalam ayat yang lain juga Allah mungkin menyebutkan dengan al-ma'ruf. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan dengan al-khairat. Dan dalam ayat yang lain kita temukan juga Allah sebutkan dengan al-bir. Contoh al-hasanat. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus apa? As-sayyi'at, menghapuskan keburukan. Sementara kata al-khairat, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain menyebutkan yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Wa yusari'un, jadi mereka berlomba apa dalam kebaikan. Masya Allah. Wa ulaika minas shalihin, maka mereka termasuk orang-orang yang baik kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menyebutkan dengan al-ma'ruf. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintah untuk menyuruh berbuat baik dan mencegah orang untuk melakukan kemungkaran. Dan juga Allah menyebutkan kata kebaikan ini dengan albir, ya, dengan kata albir. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah katakan ya'murunan nasa bil bir, ya'murunan nasa bil bir, dan mereka memerintahkan orang untuk berbuat baik. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memahami di dalam Al-Qur'an sendiri kata kebaikan-kebaikan yang disebutkan dengan al-hasanat, al-ma'ruf, al-khairat, al-bir dituntut kepada kita sebagai hamba Allah yang di saat kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri adalah sebuah kebaikan. Lalu kebaikan-kebaikan itu kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kriteria amal soleh atau kebaikan itu yang selalu terpelihara dan terjaga, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, ya. Kadang kita melihat ukuran kebaikan itu seperti apa. Ya, bila jadi kebaikan dalam satu tempat, di tempat yang lain tidak baik, bisa saja dinilai tidak baik. Makanya nanti saya sampaikan beberapa contoh di antaranya. Nah, kebaikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan kebaikan-kebaikan tadi, ya. Berarti hendaklah seseorang itu melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat Allah. Hendaklah kita melakukan sebuah kebaikan sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah. Jadi ukuran kebaikan itu adalah kebaikan yang menurut versi Al-Quran dan versi hadis Rasulullah SAW. Tapi yang kedua, Bapak Ibu, kadang kebaikan itu bisa dilaksanakan dalam satu tempat, di tempat yang lain tidak bisa. Contoh yang real saja, yang sekarang kita lihat ini. Bila jadi orang menganggap melakukan kebaikan di rumah, konteks saat ini ya, sholat itu tidak baik. Kenapa? Yang paling baik itu sholatnya di rumah. Yang paling baik itu sholatnya di masjid. Iya kan? Karena perintah Allah untuk senantiasa memakmurkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir. Di antara orang yang memakmurkan rumah Allah, dan itu ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah yang memakmurkan masjid. Bagaimana? Dengan ibadah sholat. Tapi karena kondisi saat ini, wabah yang sudah ya menimpa bangsa ini, bahkan belahan bumi dunia ini, membuat orang tidak datang ke masjid. Bukan berarti tidak mau ke masjid untuk memakmurkan masjid itu karena keinginan dia, bukan. Dia cinta dengan masjid, dia ingin memakmurkan rumah Allah. Tapi kondisi saat ini akhirnya dia melakukan sholat di rumah.
Sehingga ukuran kebaikan itu bisa dinilai dalam sebuah momentum tertentu atau dalam sebuah ruang dan waktu, kebaikan itu bisa berbeda. Bapak Ibu, sehingga ketika orang melakukan sholat di rumah dalam konteks wabah saat ini, kita tidak bisa mengatakan itu tidak baik, salah itu. Karena begitu banyak fatwa ulama-ulama terkenal. Dan kalau kita mau melihat, membuka sejarah, baik itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Az-Zahabi, ya, di mana mereka pernah memilih lebih baik di rumah daripada berkumpul bersama pemuka-pemuka masyarakat, bersama masyarakat itu sendiri, kumpul untuk berdoa minta kepada Allah dalam hati beristighatsah untuk supaya Allah angkat wabah pada saat itu. Padahal setelah mereka melakukan kumpul bersama istighatsah ini, kematian itu bertambah. Yang tadi biasanya hanya 40 orang meninggal dalam satu hari, setelah mereka berkumpul dan akhirnya tingkat kematian dalam sehari itu ribuan. Di antaranya pada masa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di kota Mesir pada saat itu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita saat ini memilih sholat di rumah bersama keluarga di rumah, menghidupkan suasana Ramadan di rumah, itu merupakan kebaikan. Ya, jadi dalam satu ruang waktu dalam kondisi yang saat ini, bila jadi kita mengatakan di masjid itu belum baik buat kita, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa saja kriteria kebaikan itu sesuai dengan fungsi dan tugas seseorang. Fungsi dan tugas setiap kita selaku hamba Allah. Kita diberikan amanah oleh Allah sebagai pemimpin. Dari level yang paling bawah, misalkan dari RT terus sampai dengan presiden katakan. Nah, tugas itu ketika seseorang melakukan sesuai dengan fungsinya sebagai seorang pemimpin dinilai baik, itu baginya. Sama di dalam rumah, antara kita suami dan istri, antara hak dengan anak dengan orang tua, tentu ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sehingga fungsi dan tugas itu setiap orang melakukan, itu merupakan kebaikan. Dan kemudian yang terakhir itu adalah kebaikan itu kriterianya bagaimana supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Artinya ada manfaatnya, ada maslahatnya. Bila jadi menurut kita itu baik dan manfaatnya buat diri kita, tapi tentu belum pada orang lain. Salah satu contoh misalkan ini dalam ilmu kita kan katakan umum, belajar menuntut ilmu itu menjadi sebuah kewajiban. Thalabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka belajar itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang menuntut ilmu belajar, dilihat dari ilmu yang dituntutnya. Dilihat dari ilmu yang dipelajarinya. Kalau ilmu itu bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat masyarakatnya, buat negara bangsa ini, ya, maka sesungguhnya itu adalah sebuah kebaikan. Karena manfaat dan maslahatnya dinikmati oleh semua orang. Tapi kadang ada orang mengatakan ilmu ini baik buat dirinya sendiri, belum tentu baik buat orang lain. Saya kasih contoh misalkan ilmu sihir. Contoh, bila jadi orang yang suka dengan ilmu sihir, dia mengatakan ini baik buat dia, padahal itu tidak baik buat orang lain. Nah, maka kriteria seperti ini tidak bisa kita jadikan standar sebagai kebaikan. Maka kebaikan itu adalah bagaimana kita melakukannya itu bermanfaat buat kita dan juga insya Allah bermanfaat buat orang lain. Baik dalam tutur kata, dalam muamalah, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, ya, kebaikan yang terjaga, yang terpelihara, walaupun kecil, ya, ini akan menjadi kebaikan buat kita kalau selalu ditopang dengan keimanan. Maka sering beririsan atau ada korelasi, ada hubungan antara iman dengan amal, ya kan? Contoh di dalam surat Al-Asr lah, pendek-pendek. Bagi adik-adik dan anak-anak yang cukup turun mendengar ini, tidak ada yang menghafal surat ini. Saya yakin insya Allah ada adik kita yang di TK misalkan, apalagi di SD sudah menghafal surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kata Allah setelah Allah bersumpah demi masa, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
berarti ada iman dan amal soleh, Bapak Ibu. Adik-adik, ada iman dan amal soleh. Tidak bisa saya mengatakan saya beriman, kemudian saya tidak beramal soleh. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, laisal iman bitamanni. Iman itu bukan dengan angan-angan. Walakin al-iman ma qala al-lisan wa qarrahu al-qalb wa saddaqahu al-amal. Tapi iman itu adalah diucapkan oleh lisan, wa qarrahu qalb, diyakini di dalam hati, wa saddaqahu al-amal, lalu dibenarkan dengan amal perbuatan. Sehingga definisi iman yang sering diungkapkan oleh ulama, al-iman adalah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil jawarih. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian diwujudkan, direalisasikan dengan amal perbuatan. Masya Allah. Sehingga orang yang beriman adalah orang yang harusnya selalu menjaga amal soleh. Sehingga ketika dia menjaga amal soleh, memelihara kebaikan ini, imannya tetap terjaga, bahkan akan naik. Ya gitu. Sehingga di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari menulis satu bab namanya bab al-iman. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Kapan bertambah? Bertambah dengan ketaatan. Kapan berkurang? Berkurang dengan kemaksiatan. Gitu. Jadi kalau seorang yang beriman harusnya dia selalu menjaga amal baik ini. Dia tidak terputus. Hidupnya selalu dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Indah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur, dan kisah ini ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah berada di rumahnya, kemudian Rasulullah mendengar suara canda dan tawanya para sahabat di masjid. Karena kita ketahui rumah Rasulullah dan rumahnya para sahabat, rumahnya Rasulullah dengan masjid itu kan dekat, berdekatan. Kalau sekarang kan kuburan Nabi itu adalah dulu rumah Rasulullah SAW. Jadi ketika para sahabat tertawa dan bercanda di dalam masjid, beliau di rumahnya terdengar. Maka Rasulullah datang ke masjid, kemudian menegur para sahabat, wahai sahabat-sahabat, siapa yang memberikan jaminan kepada kalian bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adik-adik dan anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat itu pun Rasulullah membacakan satu ayat dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Coba kalau kita perhatikan ayat ini dalam surat Al-Hadid ayat 16, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Di situ Allah menegur, belumkah datang waktunya kepada kalian wahai orang-orang beriman? Untuk apa? Hati ini supaya selalu berzikir. Untuk apa? Untuk supaya hati ini tunduk kepada ayat Al-Quran. Begitu teguran Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari sudut hanya ditujukan kepada orang beriman. Makanya ada ulama mengatakan ayat ini asbabun nuzulnya, ada yang mengatakan turun kepada orang beriman, ada yang mengatakan turun kepada orang munafik. Kalau turun kepada orang beriman berarti di dalam diri kaum mukminin ini ada orang-orang yang ghaflah, orang yang lalai. Maka ditegur oleh Allah. Tapi kalau ini ayat diturunkan kepada orang munafik, di mana orang munafik itu menampakkan kebaikan di hadapan Nabi ketika Nabi tidak bersama mereka, ketika Nabi berada di rumah, orang-orang munafik ini bercanda dan tertawa di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah. Tapi kalau ayat ini turun kepada orang beriman dan kita sebagai orang beriman, ketika mendengar ayat ini maka ada teguran mungkin. Mungkin dalam waktu tertentu kita bercanda, bergurau, boleh saja. Tapi ketika canda dan bergurau ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, ya, bercanda dengan sesuatu yang mematikan orang, na'udzubillah, bisa saja. Atau bercanda dengan sesuatu yang menghina, menjelekkan orang lain. Nah, ini tidak boleh karena tidak sesuai dengan kaidah syariat. Rasulullah bercanda, ya. Coba sampai canda Rasulullah dalam sebuah riwayat Rasulullah memeluk seorang budak. Ya, seorang budak belum dimerdekakan di pasar, Rasulullah memeluknya, kemudian Rasulullah berada di belakangnya sambil kencang Rasulullah memeluk si budak itu. Maka si budak ini berusaha untuk melihat ke belakang, ini siapa? Sambil berteriak, lepaskan saya. Ketika dia bilang lepaskan, Rasulullah tetap memeluk dia dengan erat-eratnya. Ya.
Ketika dia tahu di belakang Rasulullah, dia pun tidak mau mengatakan lepaskan saya, tapi bahkan dia semakin melekatkan badannya ke pelukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah itu Rasul mengatakan, siapa yang membeli si budak ini? Maka karena sahabat budak ini dia sudah ketahui bahwa di belakang Nabi, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang bisa membeli saya? Saya tidak ada harganya. Mendengar ucapan ini, Nabi pun mengatakan, wahai fulan, saya lupa namanya si sahabat ini, tapi dia masih budak, belum dimerdekakan. Kata Rasulullah, wahai fulan, ketahuilah bahwa kamu sangat mahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saudara yang dirahmati oleh Allah. Kenapa sampai Rasul mengatakan itu? Karena iman yang ada di dalam si budak ini, sehingga Rasul mengatakan dia lebih mahal. Seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu an, lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ya. Nah, inilah hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita sebagai orang beriman itu harus selalu menjaga amal-amal kebaikan itu. Nah, saat seorang lalai gaflah, ditegur oleh Allah dalam ayat tadi. Makanya Allah bilang, wala, jangan kalian seperti, wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Maksudnya jangan seperti orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan kitab Allah, diutus seorang rasul untuk mereka, disampaikan, berlalu waktu yang lama, tapi faqasat qulubuhum, hati mereka masih keras. Nauzubillah. Hati mereka masih keras. Maka kita harus selalu dengan amal soleh. Amal soleh terpelihara dengan baik, Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak semua. Maka insya Allah keimanan akan bertambah, hati ini semakin bersih. Indah kan? Nah, oleh karena itu seseorang yang memelihara amal kebaikan, dia akan di saat dia meninggalkan kebaikan itu, dia lakukan di waktu yang lain, maka tercatat seperti amal yang dia lakukan. Contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, hadisnya sahih dalam kitab Sahih Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa man nama anil hizb, seseorang yang tertidur dari al-hizb. Hizb itu bisa saja tilawah Al-Quran. Hizb itu bisa saja menjadi kebaikan-kebaikan apa saja yang biasa dilakukan di malam hari. Bahkan ada yang mengatakan hizb itu ada juga bagian daripada silaturahmi seseorang di malam hari, tetapi karena malam itu dia tertidur, lalu dia lakukan antara subuh dan zuhur. Saya kasih contoh, misalkan Bapak Ibu, adik-adik dan anak semua biasa melakukan tahajud misalkan. Karena malamnya capek, lalu dia bangun sudah subuh, akhirnya tahajudnya tidak dilakukan. Lalu dia lakukan antara setelah subuh sampai zuhur. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, adik-adik dan anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, itu menjadi pahala seperti dia lakukan di malam hari. Sama dengan waktunya 1 menit lagi, Ustaz. Afwan. Apa tilawah Al-Quran. Kalau misalkan dia lakukan tilawah Al-Quran di malam hari, kemudian dia malam tertidur, dan akhirnya dia lakukan tilawah itu antara subuh dan zuhur, maka dia akan mendapatkan pahala seperti di malam harinya. Sehingga Rasulullah SAW juga dalam riwayat lain mengingatkan kita, ketika Rasulullah menyampaikan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, ya Abdullah, lan takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Jangan kamu seperti fulan. Rasul mengatakan, jangan seperti fulan. Nah, gimana fulan itu? Rasulullah mengatakan, kana qamal lail wa taraka qiyamal lail. Kana qamal lail wa taraka qiyamil lail. Jadi teguran langsung dari Nabi. Jangan kamu seperti fulan itu. Ya, kenapa? Dulu dia biasa melakukan qiyamul lail, tapi sekarang dia tinggalkan qiyamul lail. Jadi Rasulullah menginginkan satu amalan itu harus tetap terpelihara dengan baik. Amal itu harus terjaga. Jangan sampai sudah terbiasa kemudian terputus. Ya, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang sungguh banyak juga, jangan sampai pasca atau setelah Ramadan akhirnya terputus. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jemaah semua, Bapak Ibu, adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, momentum Ramadan ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melatih kita
Sehingga kita terbiasa juga dengan kebaikan-kebaikan, tapi yang paling penting bagaimana kebaikan-kebaikan ini tetap terjaga dengan baik. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam satu ayat menggambarkan seorang wanita yang tadinya sudah dia memintal, dipintal itu benang sampai benang itu menjadi kuat, tetapi setelah itu diuraikan kembali benang-benang itu. Padahal dia sudah dengan susah payahnya dipintal itu benang, kemudian diuraikan. Ya, ini kan menjadi orang yang rugi, yang tadinya sudah punya banyak amal soleh, kemudian amal-amal soleh itu diabaikan dan ditinggalkan kembali. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan harus kita tetap memelihara amal kebaikan ini. Kenapa? Buah daripada orang yang senantiasa memelihara kebaikan akan menjadikan pribadi-pribadi yang selalu menambah kebaikan-kebaikan. Jadi begitu, buahnya, hasilnya. Jadi hasil daripada orang yang tetap menjaga amal kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Insyaallah. Sehingga tadi Rasulullah melarang itu kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jangan kamu seperti fulan yang tadinya dia pernah tahajud, tapi setelah itu dia tinggalkan tahajud. Jadi kalau misalkan yang tadinya sudah biasa membaca satu halaman, jangan sampai dia meninggalkan satu halaman itu, tetap dia jaga, minimal terjaga. Kalau dia menambahkan itu cukup bagus. Yang biasanya satu juz terus. Jangan sampai setelah Ramadan tertinggalkan satu juz itu. Nah, itulah orang-orang yang senantiasa memelihara amal kebaikan. Dalam amal kebaikan apa saja, tidak boleh kita remehkan. Karena kebaikan-kebaikan yang terpelihara, terjaga, akan membuat orang itu akan selalu menjaga kebaikan. Jadi kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Insya Allah. Bahkan kebaikan-kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan yang sesungguhnya kepada kita, yaitu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan yang baik yang Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu jemaah semuanya. Mohon maaf tadi sempat terputus sedikit karena kita dibatasi 40 menit dulu kemudian dilanjutkan. Tapi saya yakin mudah-mudahan sudah mewakili materi yang disampaikan pada pertama tadi, 40 menit pertama. Ya tinggal penutupannya saja, closingnya saja. Dan di penutup ini saya katakan buat kita ya berada di rumah dengan bersama keluarga bukan menghambat kita untuk menjaga kebaikan dan melakukan kebaikan bila perlu kita tambahkan. Bahkan suasana kebersamaan ini membuat semakin kita merasa gembira berbuat baik bersama anak dan istri kita dengan keluarga kita semua. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan bersama keluarga ini pun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan keberkahan di dalam keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ini waktu berbuka sepertinya sudah mendekati adzan maghrib, jadi kita tutup kajian ini Ustaz. Mohon izin kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.